Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Duduk Bertekun. Kali ini saya kembali melanjutkan mereaction video dari Kang Guru Gembul ya, terkait polemik nasab murtad masalah Habib Ba'alawi. Ketahuan sejak polemik nasab mengemuka, itu judul videonya ya. Di sini Guru Gembul menjelaskan bahwasanya seberapa bahaya sih oknum-oknum Habib dengan penyampaian-penyampaiannya yang menyimpang atau memurtadkan umat dan mereka sendiri ya. Di tanda kutip di sini oknum ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya, gas. Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin lalu seorang konten kreator besar, edukator, dia adalah non-muslim, Saipit gitu ya, bertanya kepada saya, Pak Guru Gembul, kenapa sih membahas Habib terus? Apa sebenarnya bahaya mereka itu? Kenapa harus dibahas terus-terusan padahal kasusnya cuman nyerobot makam doang gitu. Ya sebenarnya tidak hanya nyerobot makam Baraya, dan tentu saja motivasi saya membahas Habib bukan hanya urusan-urusan finansial atau material, tapi lebih daripada itu. Bahkan kalau misalkan Baraya sadari, saya adalah salah satu pengkritik Habib-Habib itu sejak awal mereka muncul, dan ketika mereka sedang berjaya-jayanya, dan ketika kita mengkritik Pak Habib di masa jayanya, itu Baraya bukan dapat finansial, bukan dapat apa, tapi ancaman teror, ancaman kematian, bahkan subscribernya dipastikan fix itu turun pada waktu itu. Ya karena ngebahas mereka itu adalah ngebahas tentang orang-orang yang mendoktrin dan didoktrin gitu. Nah, jadi bahayanya bukan hanya sebatas makam, tapi lebih daripada itu. Sampai-sampai video ini sebenarnya adalah satu di antara 3 video berikutnya yang akan tampil. Jadi kita akan membahas tentang bahaya Habib-Habib itu. Nah ini nih ya, bahaya oknum Habib Ba'alawi terhadap Islam, Itu terhadap Indonesia, bahaya Habib terhadap Islam, dan bahaya Habib terhadap karakteristik pribadi orang yang mengikut pada alirannya. Nah, kita bahas tentang sekarang ini, bahas tentang masalah yang mereka timbulkan terhadap ajaran agama Islam. Jadi begini Baraya, kalau Baraya melihat aliran-aliran paling sesat di Indonesia, katakanlah yang jaringan Islam liberal, katakanlah Al-Zaitun atau Ahmadiyah atau Syiah atau segala rupanya, aliran-aliran sesat itu tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengganti nama Tuhan, yang berani untuk menjadikan leluhur mereka itu sebagai Tuhan. Itu gak ada satupun di antara mereka, kecuali Habib-Habib itu, Habib Ba'alawi itu. Jadi Habib Ba'alawi itu dengan pongahnya dan dengan santainya bercerita bahwa foto-foto leluhur mereka, kuburan-kuburan leluhur mereka itu bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan hajat-hajat dan kebutuhan kita. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi kita buset sampai sejauh itu. Astagfirullahaladzim. Ini telak sebenarnya teman-teman ya. butuh apa, minta pada makam, kita butuh apa, minta pada foto, maka mereka dengan istilah insya Allah itu pasti akan dikabulkan. Cuman kelompok mereka saja yang berani mengatakan ini. Karena apa? Ya karena kalau misalkan dalam perspektif Islam meminta pada selain Allah, apalagi kepada kuburan dan foto, itu sudah fix murtad. Kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya Allah, ini segala macam. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Jadi kelompok paling sesat sekalipun, katakan Baraya mau nyebut kelompok mana, Ahmadiyah, kelompok mana, Lia Eden gitu, gak ada satupun yang punya doktrin bahwa mereka itu akan masuk sorga dengan lihat atau minta bantuan pada foto atau hajat-hajatnya diselesaikan karena datang ke kuburan leluhur mereka, gak ada satupun. Dan bahkan mereka yang secara eksplisit berani mengatakan bahwa ketika ada mukibin yang dikubur, kemudian ditanya malaikat mungkar nangkir, siapa Tuhanmu? Maka mereka menganjurkan jawabannya adalah Habib Anu bin Anu bin Anu. Maka itu masuk sorga.
Jadi nama Tuhannya, siapa nama Tuhanmu, dijawab Habib, maka itu masuk surga. Hanya mereka yang bisa mengatakan dan berani mengatakan itu. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Ini yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kanan ini ya, ketawa, ngetawain apa gimana? Saya juga gak ngerti. Coba kita ulang ya. Mengatakan dan berani mengatakan itu. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Nah, jadi ini bahayanya terhadap Islam itu sangat besar, Baraya, karena sendi paling dasar, paling esensial, yaitu ketauhidan, itu bahkan berani mereka langgar, apalagi hal-hal yang lain gitu. Jadi Baraya bayangkan, Baraya memasukkan anak-anak Baraya ke pesantren Habib-Habib itu. Tujuannya adalah agar mereka jadi orang yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang mendapatkan surga dan lain sebagainya. Tapi sirna seketika karena masuk pesantren mereka malah menjadi murtad. Ketika mereka disuruh meminta-minta pada kuburan, memohon-mohon kepada foto, dan kemudian mengganti nama Tuhannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berganti menjadi Habib Anu bin Anu. Sebegitu bahayanya, ya itu ada pada level akidah yang tidak ada satupun aliran paling sesat sekalipun yang berani mengubah nama itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka itu berani mempersulit dakwah Islam dengan merusak syariah. Nah, saya pernah mengemukakan di beberapa episode lampau dan saya ingin tekankan lagi di sini. Saya tanya kepada Baraya, sebelum Pak Habib Rizik muncul di Indonesia, ulama manakah yang mempopulerkan kata-kata toksik, ancaman, intimidasi, dan kekerasan fisik terhadap orang lain? Saya tanya kepada Baraya, ulama mana di Indonesia yang menyampaikan kalimat-kalimat toksik, intimidasi, dan melakukan kekerasan-kekerasan fisik terhadap pihak lain? Gak ada. Habib Rizik itu adalah pionir dan pelopor ulama toksik di Indonesia, sehingga bahkan siapapun pembela dari Habib Rizik itu sering mengeluarkan kalimat-kalimat toksik. Banyak yang mengkritik saya, YouTuber-YouTuber kecil gitu ya, yang menghujat saya membela Habib Rizik itu, dan kata-katanya gitu persis, kotor, kasar, tidak beretika, tidak beradab, dan Aduh, ini sudah keterlaluan sih ya. Saya tidak mau membacanya teman-teman ya. Silahkan baca sendiri ya. Saya pause dulu videonya. Wow. hal yang semacam itu gitu. Nah, inilah yang akhirnya mempersulit penyebaran ajaran agama Islam karena sejak saat Pak Habib Rizik itu muncul, ajaran Islam di Indonesia itu berubah. Dulu toleransi antar umat beragama tuh baik-baik saja. Sekarang perang. Ini adalah salah satu kiai sejuta umat ya. Luar biasa beliau almarhum, Allahumma firman. Mendatangi teman yang beda agama itu sekarang udah menjadi masalah gitu. Gitu kan? Bermain dengan orang-orang yang beragama beda itu sekarang udah menjadi masalah gitu. Dan itu munculnya sejak kapan? Sejak Pak Habib Rizik. Makanya cek sebelumnya. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Nah, jadi akhirnya apa? Orang-orang yang berusaha menyebarkan ajaran agama Islam itu disulitkan. Karena apa? Karena resistensi terhadap Islam menjadi menguat. Jadi sekarang mau menyebarkan ajaran agama Islam, mau menyampaikan bahwa Islam itu adalah kasih sayang dan sebagainya, udah tidak lagi bisa dipercaya gitu. Karena apa? Ya karena Pak Habib menormalisasi ulama-ulama yang akhirnya jadi toksik. Sekarang banyak, alhamdulillah ya, sekarang banyak ulama-ulama yang kata-katanya kasar, yang kata-katanya toksik, yang mengintimidasi pihak lain, dan itu tetap disebut sebagai ulama. Padahal kan sebenarnya dalam hadis Nabi jelas orang yang suka mengumpat dan berkata kasar itu bukan orang Islam. Itu tegas, hadisnya itu eksplisit seperti itu. Tapi ya diabaikan, ya hadis saja diabaikan Baraya. Sehingga apa? Sehingga kita itu umum mendengar orang-orang muslim itu mempersekusi pihak lain, umum mendengar dan melihat umat muslim itu berkata-kata kasar untuk menjatuhkan dan menjelekkan harga diri orang lain. Itu umum sekarang. Jadi
ajaran tentang rahmatan lil alamin, ajaran yang berbuat baik kepada manusia dan sebagainya itu sekarang tidak lagi dikenal, yaitu gara-gara Habib itu. Nah, kenapa Habib-Habib itu sampai bisa mengubah ajaran Islam, mengubah akidah Islam, mengubah syariah Islam, mengubah dakwah Islam? Simple, sederhananya mereka menggunakan 3 jurus. Yang pertama, mengaku sebagai keturunan Nabi. Yang kedua, mengklaim bahwa keturunan Nabi itu pasti suci dan pasti maksum. Dan yang ketiga adalah siapapun yang mengkritik mereka, maka mereka menyebutnya sebagai iblis atau awam. Jadi kalau misalkan Baraya mengkritik Habaib gitu ya, pasti Baraya itu, ya kalian itu kan awam, nggak ngerti apa-apa gitu kan. Ketika mereka dawir ke sana ke sini menceritakan tentang rantai emas yang turun ke langit, kan mereka menjawabnya apa? Waduh, kita sekarang jangan banyak bahas-bahas karomah sebab orang-orang awam yang tidak mengerti akan menjelekkan kita. Mereka tuh menyebut kita tuh awam kalau kita tuh gak percaya sama dawiran-dawiran mereka. Mereka tuh akan menyebut kita iblis kalau kita tuh berani mengkritik mereka. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Bahkan nama iblis pun mereka bawa-bawa gitu. Padahal kan nggak izin dulu sama iblis. Itu masalah yang kedua, bahaya yang kedua. Kemudian bahaya yang ketiga, Baraya mereka itu mempropagandakan kebodohan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Jadi gini, suatu kali Habib di Indonesia itu ditanya, kenapa Habib-Habib itu nggak nulis kitab, nggak nulis buku? Kemudian mereka menjawab, kami tidak menulis kitab. Jadi secara eksplisit mereka sudah menjawabnya ya, mengkonfirmasi bahwa mereka tidak menulis kitab. Tapi yang mereka cetak adalah aulia-aulia, adalah wali-wali. Sehingga di Tarim, kota kebanggaan mereka itu, tidak ada satupun laki-laki yang baru tumbuh kumisnya kecuali dia sudah menjadi wali. Nah, itu klaim mereka. Itu kan sebenarnya pembodohan luar biasa. Ya jelas pembodohan lah. Nah, kemudian mereka ceritakan bahwa leluhur mereka itu adalah bisa naik ke langit karena ada karomahnya, karena mereka wali. Kemudian mereka itu bisa Isra Mi'raj sampai 70 kali karena mereka itu wali dan sebagainya. Itu saja sudah kebodohan. Tapi kebodohan itu gak seberapa dibandingkan mereka bahkan berani mempropagandakan kebodohan itu. Kompas, CNN, Sindo, kalau misalkan Baraya ngetik ke mereka misalkan biografi Habib Kuncung, misalkan biografi Habib ini gitu misalkan, itu langsung yang keluar itu adalah karomah dari ini, karomah dari ini, karomah dari ini dan sebagainya. Tapi nggak ada catatan sejarahnya. Bahkan catatan itu sebenarnya berbohong karena misalkan gini, Mbah Priuk itu kan salah satu Habib. Mbah Priuk itu sebenarnya anak buah kapal biasa aja. Tapi kemudian mereka propagandakan sebagai penyebar ajaran agama Islam di Jakarta. Baraya datang ke makam-makam Habib itu narasinya adalah penyebar ajaran agama Islam di, penyebar ajaran agama Islam di. Habib Kuncung, Habib itu kan sebenarnya bukan siapa-siapa, orang biasa aja. Tapi setelah meninggal, anak keturunannya kemudian mengklaim bahwa mereka itu wali, mumpung nggak ada catatannya gitu ya. Mereka wali, kemudian bikin karomah-karomahnya. Setelah bikin karomah-karomah itu mereka propagandakan di kitab-kitab mereka, kemudian dia di semua media digital yang dikenal di Indonesia. Silahkan cek Baraya, Koran Sindo, Oke Zone, Detik, Baraya ketik misalkan biografi Habib Anu. Yang keluar itu adalah biografi dan karomahnya. Atau karomahnya yang begini begitu. Isi karomahnya apa? Yaitu yang memundurkan pesawat lah, yang Isra Mi'rajnya, yang di kuburannya itu bisa khatam Quran 8.000 kali dan sebagainya. Itu yang disebutkan di media-media mainstream kita. Dan Baraya tahu kan, kalau sebuah kebohongan dipropagandakan, maka dia akan diterima sebagai sebuah fakta dan kenyataan. Sampai ada media digital di Indonesia yang nge-blacklist saya gara-gara mengkritik Habib. Ada. Itu kan tidak profesional ya sampai media digital, tapi ada yang seperti itu tuh, bukan satu loh, dua. Ya, dan yang itu modus standar mereka itu adalah mereka cari leluhur mereka, orang biasa juga langsung diganti riwayatnya, diceritakan karomahnya, disebutkan penyebar ajaran agama Islam di Indonesia, lalu diwartakan ke seluruh dunia plus dengan karomah-karomahnya. Kemudian kalau misalkan disangkal, maka siapapun yang menyangkal Habib-Habib itu maka disebut sebagai iblis, minimal orang awam. Begitu. Dan ketika kita berkunjung kepada mereka, maka mereka itu adalah pemilik kunci surga. Nah, ini masalah keempat mereka.
bahaya keempat dari mereka, yaitu apa? Menjauhkan kaum muslimin dari ulama-ulama yang lurus. Jadi ulama yang ngajarin sunnah, ulama yang ngajarin logika, ulama yang ngajarin kebaikan, itu dihapus, diganti sama mereka. Mereka tuh sampai marah-marah kalau misalkan ada orang yang berziarah ke ulama ini lebih besar daripada yang ke leluhur mereka itu bisa marah-marah luar biasa. Ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 kok masih buka majelis, itu namanya picek gitu. Dari Bandung, dari Jakarta, Kalimantan semuanya datang. Itu panitia sedia nasi kotak 200.000 masih nggak cukup. Itu majelis ente arahkan ke ente, apa ente arahkan ke aulia, ke Allah, ke Rasulullah. Kalau orang ada adab sama wali, nggak berani dia bikin majelis. Ada acara roha, maulid, libur majelis. Nggak ada waktu aja. Hadir bawa semua ke Habib Abu Bakar. Ada hallnya imamen libur. Kalau ada majelis malam minggu kok masih buka, nggak tahu picek itu mungkin yang khodibul majelisnya itu. Nah karena apa? Karena mereka fokusnya itu adalah menjauhkan orang-orang dari ulama yang beneran dan kemudian dibawa kepada ulama-ulama mereka. Seperti itu. Makanya mereka sampai mengatakan ini kan sebenarnya adalah provokasi yang frontal. Mereka katakan bahwa Habib terbodoh lebih baik daripada 70 kiai yang paling cerdas, yang paling hebat. Begitu kan? Kemudian mereka sampai mengatakan bahwa duduk di depan habaib itu pahalanya jauh lebih utama, lebih besar daripada sholat. Gitu, mereka tuh berani menyebutkan yang seperti itu. Kemudian apalagi mereka misalkan mengatakan bahwa ada orang yang ahli maksiat, ada yang jahat, yang tidak pernah ibadah, yang gak benar pergaulannya dan lain sebagainya, tapi dekat dan berani mentraktir Habib, maka dia akan masuk ke dalam sorga dengan jalur yang paling instan. Ini adalah fardu, ingat fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu, ingat fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Baraya video-video yang seperti itu sudah banyak banyak lah sekarang konten-konten kreator yang menjelaskan itu semuanya sudah fix seperti itu. Jadi ulama yang benar mereka jadikan musuh, kemudian jauhkan mereka agar dekat sama kelompok Habib mereka, agar nyumbang kalau misalkan mereka ngadain haul, ada nyumbang kalau misalkan mereka ziarah dan sebagainya ke kelompok mereka saja. Fix? Iya, selesai seperti itu gitu. Dan ketika ada ulama-ulama yang lurus, yang pengaruhnya besar di Indonesia, ya paling mereka dekatin dan kemudian mereka cuci otaknya. Oke ya. Ini memang ya kalau menurut saya untuk oknum-oknum Habib itu memang sangat bahaya ya, terkait akidah kita, syariat Islam yang mereka belokkan gitu. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa, semoga kita menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.